Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, teman-temanku semua, seluruh masyarakat Indonesia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dukung terus channel Anak Rantau Official ini agar kita dapatkan pemimpin yang adil, yang amanah, yang istiqomah, yang dapat memberikan perubahan terhadap bangsa ini ke depan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Oke, berita yang lagi rame yaitu Bapak Anies Baswedan belak-belakan terbaru tentang pencapresan beliau. Kita baca di Detik News. Belak-belakan terbaru Anies Baswedan soal pencapresannya. Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan belak-belakan terkait pencapresan. Dia mengungkap kriteria cawapres untuk didamping dirinya hingga menyebut pihak yang pernah menawarkan kursi cawapres di Pilpres sebelumnya. Kriteria cawapres untuk diketahui Anies telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Nasdem. Namun dukungan dari Nasdem saja kurang untuk Anies daftar sebagai calon presiden. Anies mengaku dirinya masih menjalani komunikasi untuk memenuhi ambang batas 20%. Oleh karena itu Anies belum memikirkan soal cawapres untuk mendampingi dirinya. Bagaimana 20% itu tuntas? Tentu saja harus komunikasi. Saya juga dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon maupun tidak mau akan terlibat dalam komunikasi, kata Anies dalam acara belak-belakan detik.com Selasa 11 Oktober 2022. Anies lantas menyebut 3 kriteria sosok cawapres yang diinginkannya. Sosok cawapres itu diharapkan bisa membantu pemenangan dan menjaga stabilitas koalisi. Pasangan yang bisa membantu kemenangan, kedua memiliki kontribusi untuk jaga stabilitas koalisi, membantu untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, kata Anies. 3 unsur itu ikut menentukan tentang siapa dan waktunya nanti sambil jalan kita lihat, lanjut Anies. Anies mengungkapkan momen ketika dia ditawari Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden. Ketika Anies belum genap setahun memimpin Jakarta, Anies mengatakan saat itu dia menolak ajakan Prabowo tersebut. Saya bertugas di Jakarta belum 1 tahun. Ketika saya diundang oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden, waktu itu saya sampaikan terima kasih. Ini sebuah kehormatan, tetapi saya berjanji untuk bertugas di Jakarta 5 tahun, ujar Anies. Anies menegaskan dia berkomitmen menuntaskan tugasnya di Jakarta selama 5 tahun. Karena itu dia menolak ajakan Prabowo saat itu maju sebagai cawapres di Pilpres 2019. Jadi janji saya itu berada di Jakarta selama 5 tahun. Alhamdulillah ini masuk minggu terakhir, tuntas sudah. Insya Allah husnul khotimah. Jadi di mana petualangannya? Justru saya ini mau konsisten, bahkan yang mengajak untuk jadi cawapres Pak Prabowo, yang saya waktu itu sampaikan, Pak, saya ini berjanji dan saya bilang terima kasih. Itu adalah sebuah kehormatan, ucapnya. Jadi saya berkomitmen untuk tidak ikut di dalam kompetisi Pilpres selama saya bertugas menjadi gubernur. Dan itu diungkap berkali-kali, apalagi pada tahun 2019 itu beliau mencalonkan saya. Masa saya mau mengkhianati janji saya, Ibu Anies. Oke, sobat-sobat semua, teman-teman semua dan warga dan masyarakat semua, di sini kita lihat bagaimana seorang Anies Baswedan itu komitmen dengan janjinya menuntaskan menjadi gubernur di DKI Jakarta selama 5 tahun. Di sini kita lihat
seorang pemimpin yang punya komitmen, yang punya integritas, yang punya kapasitas, yang punya prestasi. Berapa banyak serangan-serangan dan fitnah-fitnah para orang-orang yang tidak senang dengan Pak Anies Rashid Baswedan mencalonkan diri jadi presiden di 2024. Ini zaman yang penuh fitnah. Yang bohong dipercaya, yang menempatin janji dikhianati. Makanya dalam channel Anak Rantau Official ini hanya berharap kepada masyarakat, kepada teman-teman, para sahabat, agar kita nanti jangan salah pilih calon pemimpin di 2024. Kita berharap bangsa ini dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang amanah, dan yang istiqomah. Itu yang kita harapkan. Maka kalau bukan dari kita yang mau berubah, jangan harap bangsa ini bisa berubah. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau berubah. Jadi di sini saya harapkan para sahabat, para teman-teman, para masyarakat, jadi kita bisa menilai mana pemimpin yang lebih baik, calon-calon pemimpin yang lebih baik di 2024, yang bisa kita percaya, yang bisa kita pilih demi kemajuan bangsa dan negara kita tercinta ini. Yang mana kebijakan-kebijakan yang beliau pimpin, yang beliau buat nantinya itu berpihak kepada rakyat dan bisa menjadikan demokrasi kita ini lebih maju ke depannya, tidak mundur. Sekarang ini demokrasi kita ini hanya sebatas demokrasi, tapi beda pandangan, beda pendapat, yang ujung-ujungnya dilaporin, yang ujung-ujungnya dipenjara. Jadi kita berharap pemimpin yang berjiwa besar, menghargai perbedaan pandang pendapat antara warganya, menghormati beda pandangan antara warganya. Itu yang kita harapkan, seorang pemimpin ke depannya lebih baik lagi. Oke, para sahabat, para teman-teman semua, moga-moga kedepannya kita selalu mendoakan bahwa bangsa ini mendapatkan pemimpin yang lebih baik lagi, yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, itu sebatas ulasan berita dari Detik News bahwa Pak Anies belak-belakan tentang pencapresannya dari Partai Nasdem. Nah, disinilah kita lihat bahwa Pak Anies itu bukan petualang politik. Beliau komitmen waktu dia mencalonkan diri jadi gubernur untuk menuntaskan jabatan beliau di Jakarta selama 5 tahun. Walaupun Pak Prabowo mengajak beliau jadi cawapresnya di 2009, tapi beliau tetap komitmen. Itu yang kita harapkan. Komitmen seorang pemimpin kepada masyarakat ketika beliau mengkampanyekan diri menjadi seorang pemimpin. Di situ kita harapkan, yang itu kita inginkan, pemimpin yang menepati janji. Oke, para pecinta channel Anak Rantau Official ini, dukung terus channel Anak Rantau Official. Moga-moga kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil, yang amanah, yang istiqomah, yang dapat memberi perubahan terhadap bangsa ini ke arah lebih baik lagi, yang bisa mensejahterakan masyarakat. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.